Al-i'tizar kadziban, beruzur dengan dalih dusta. Nah, ini sudah nih. Ini juga sudah banyak. Beruzur dengan dalih dusta. Saya ingin katakan dalam kehidupan sehari-hari saja. Bapak Ibu kalau diundang, hukum datang undangan itu wajib. Misal, anakku nikahan, datangnya insya Allah, berarti berapa persen Pak? 90%. Paham Bapak Ibu ya? Tiba-tiba Bapak Ibu katakan, wah aku tidak bisa datang, kebetulan aku ada janji ketemu dengan si A. Padahal tak ada janji sama si A itu. Itu sama Pak dengan munafik tuh Pak. Namanya dalih beruzur dengan dalihnya dusta. Dia tak bisa datang tapi dia buat dusta. Kalau tak bisa datang, tak usah datang, tak apa-apa. Tapi jangan dusta. Udah beruzur dapat dosa karena tak ada sebab. Yang kedua kita dusta tambah dosa kita Pak. Dan ini kebiasaan. Sering kita lakukan. Oh, si A tuh tidak bisa dia ngisi di Masjid Nurul Yakin tuh katanya. Karena ada acara luar kota. Rupanya ngisi tempat lain misal. Itu contoh Pak. Ada saya sampaikan. Kenapa saya berani sampaikan? Karena ada satu masjid. Mohon maaf ya, kita cerita. Kita memang kadang-kadang kita butuh juga orang-orang yang istiqamah. Jadi masjid itu mengundang si A lah untuk datang Pak. Dan ini saya harus sampaikan karena kita penting, filter itu penting. Ketika diundang itu, insya Allah, ini udah sore Pak, udah mau maghrib, beliau masih mengiyakan. Ketika sholat isya, setengah jam setelah sholat isya menunggu, sampai 1 jam masih menunggu. Ditelepon apa jawabannya? Sedang di luar kota. Ternyata di cross check lagi keberadaan itu. Sekarang kan mudah saja cross check itu. Apalagi sekarang sudah ada grup-grup tertentu kan. Ternyata sedang di tempat yang lain. Jadi kita, mohon maaf Bapak Ibu, kita menghilang apa ya Maya? Kita beruzur meninggalkan sesuatu tapi dengan dalih dusta. Kita tak bisa, kalau memang kita tak bisa katakan tak bisa. Kalau kita tak mau katakan tak mau, biar pahit di awal. Tapi jangan kita timbulkan dosa di antara kemudian dosa. Sudah kita tambah dosa, kita berdosa, kita tambah pula dosa lagi. Maka wajar kalau kalimatnya la dirar wa la dirar. Tidak ada namanya dosa di atas dosa itu, jangan sampai kita tidak mau melakukan dosa, tapi kita beralasan dengan alasan yang dusta dosa juga. Sama-sama Pak. Dan ini yang harus kita sikapi. Aku tak mau datang ke rumah si A tuh, sakit hati aku belum terobati. Padahal si A tuh dah datang ke rumahnya untuk mengundang. Kalau sudah datang orang ke rumah kita mengundang dan kita mengiyakan, ya datang Pak. Hukum datang ke tempat itu haknya seorang muslim Pak. Hakul muslim. Ini yang harus kita pahami baik-baik betul. Hakul muslim alal muslim sittun. Yang dipahami bukan sittunnya Pak. Haknya muslim dengan muslim. Apa haknya muslim dengan muslim itu? Saya punya hak terhadap Bapak Ibu punya hak terhadap saya. Berarti kewajiban. Hak itu lawatnya kewajiban. Nah, yang kayak gini ini kan sederhana. Tapi kadang-kadang kita yang bisa, jangan dikata Bapak Ibu ketika kita meninggalkan perkara yang sederhana ini, kita dianggap tidak beriman. Kita dianggap tidak beriman meskipun sederhana. Makanya bahasa dalam hadis-hadis Nabi itu banyak yang sederhana itu dianggap mengangkat iman. Contoh, kayu tengah jalan melintang, kalau kita ambil kemudian kita buang, bagian daripada keimanan atau bukan? Kebersihan, kita bersihkan. Ini tidak ada kaitannya an-nazafatu minal iman, tetapi yang kita ambil adalah esensinya. Esensinya begini, bersih. Ada sampah, kita buang sampah pada tempatnya. Pertanyaan saya, ada orang buang sampah di luar tempatnya. Kira-kira dia merusak apa tidak? Kalau sudah merusak itu iman apa tidak? Paham Bapak Ibu ya? Ini kayaknya kalau serentak semangat begitu kan berarti ada yang pelakunya begitu. Kadang kita nih Pak mudah sekali melakukan sesuatu yang sederhana begitu. Kita buang aja, enggak apa-apa nanti ada tukang sampah ngambil tuh. Bapak ketika mengatakan ada tukang sampah yang ngambil, Bapak sudah merendahkan orang lain.
Kenapa tak kita yang naruh di tempat sampah? Begitu mudahnya tangan kita sebenarnya untuk naruh ke tempat sampah. Coba, mohon maaf Bapak Ibu, di Jepang cara mereka mendidik anak mereka, ini pendidikan di Jepang, Belanda mengikuti itu sekarang. Itu cara mereka mendidik. Anak kecil tuh tidak sekolah. Sekolahnya anak-anak TK, anak-anak SD sampai kelas 2 SD atau kelas 3 SD saya lupa. Itu mereka kerjaannya di sekolah itu bukan belajar, bukan baca buku. Cuman bersihkan lantai, cuci piring, bersihkan yang kotor. Itu Pak. Anak kawan saya itu di Belanda. Apa kata dia? Apa kerjaan Ridwan? Ini lihat sekolah anakku di Belanda nih. Ngapain? Cuci piring kata dia. Cuci baju, cuci sepatu, ngepel lantai kata dia. Nyapu sampah. Itu cuma yang dididik. Habis itu ngapain? Pulang kata dia. Coba bayangkan, mereka sudah diajarkan dari kecil, dididik dari kecil seperti itu. Kita dari pagi Pak, anak kita SD dari pagi sampai jam 4 sore belajar sampai ke rumah capek, istirahat, tidur. Iya atau tidak Pak? Ya, itu yang perlu kita perbaiki. Artinya kita sendiri, kalau oleh kata Kiai Haji Ahmad Dahlan itu, sebaik-baiknya berdakwah itu bukan hanya dengan lisan, tapi kita mampu melakukan itu. Orang melihat kita melakukan gitu. Orang melihat kita tak buang sampah, orang tahu, oh kita sudah berdakwah Bapak Ibu. Bapak Ibu buang sampah, misal kita ambil ketua masjid, nampak deh sampah diambil, sampah dibuangnya tempat sampah. Jamaah yang lain, oh ketua aku begitu, harus begitu. Sebenarnya tak usah dipuji, memang harus begitu. Sampai sini paham ya Bapak Ibu? Itu sudah bukan kewajiban, tapi memang itu fitrah kita sebagai manusia. Lihat kotorannya kita bersihkan, itu fitrah Pak. Kita membersihkan kotoran itu fitrah. Itu bukan kewajiban, fitrah. Dan itu bukan pilihan. Kebaikan itu bukan pilihan, kebaikan itu fitrah.